adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Tentu kita luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Wow, keren. Semoga kita semua tetap sukacita. Dan sekarang biar lebih semangat lagi, Abang sapa ya adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Oke adik-adik, siap-siap ya. Apa kabar sekolah minggu yang di rumah? Wow, keren. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai beribadah, yang pertama adik-adik, apa yang perlu kita persiapkan? Persiapkan Alkitabnya. Yang kedua, kita persiapkan persembahannya. Oke adik-adik. Yang ketiga, ayo kita ajak mama, papa, abang, kakak, adik, dan semuanya yang ada di rumah ya. Dan yang keempat, ikuti ibadah dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, bertemu kembali dalam ibadah online sekolah minggu kita hari ini. Hari ini tema firman Tuhan kita adalah Yesus dihina. Kenapa ya adik-adik kira-kira Yesus dihina? Yuk kita ikuti ibadah kita hari ini. Dalam firman Tuhan kita akan nanti dengar kenapa Yesus dihina. Semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu kita Dari Terbit Matahari. Adik-adik, kita angkat kembali pujian kita, hormat bagi Allah Bapa. Oh
Marilah kita mulai ibadah sekolah minggu kita di Minggu Palmarum ini. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah bimbing kami untuk mengikuti ibadah ini di minggu-minggu sengsara ini. Biarlah Minggu Palmarum ini semakin menguatkan kami kalau Kristus menderita untuk kami. Ajari kami serius Tuhan untuk melakukan pertobatan kami. Ajar kami serius Tuhan untuk melakukan kebaikan di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami beribadah. Amin. Adik-adik, Tuhan memanggil namaku loh, namamu juga. Dalam bahasa Simalungunya dibilang, ini loh Tuhan Nebatata. Seperti lagu kita dari Haleluya. Yuk kita nyanyi bersama, ini loh Tuhan Nebatata. kita mau belajar titah. Titah kita yang sekarang adalah titah yang pertama. Masih ingat ya? Pasti masih ingat. Ayo kita sama-sama mengatakan titah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bahasa Simalungunnya ya adik-adik. Ahudo Jahoba de matamu nini naibatata lang maloho marnebatana legan sobali ahu. Artinya kita tidak boleh menduakan Tuhan. Kalau kita menduakan Tuhan, Tuhan akan marah ya. Jadi kita harus tetap percaya dan tetap menyembah Allah kita. Oke adik-adik, kita berdoa ya. Marilah kita sama-sama memohon, ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Kita angkat kembali pujian kita ya adik-adik. Dari Haleluya Tetap, lagu sekolah minggu juga loh. Judulnya Saya Upasanga, Tong-tong Haryo. Sama-sama ya kita nyanyi pakai gerakan. Yuk kita gerakan bareng kita yuk. Saya Upasanga, Tong-tong Haryo. Saya
sekali lagi ayat hafalannya. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang aniaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ayo, sekarang adik sekolah minggu yang mengucapkannya dengan kuat. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Terima kasih. Selamat hari. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian dulu. Dalam suka duka, ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka, ku kan tetap tersenyum. Diolok dihina, ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Kekayaan, kemewahan boleh kau ambil, kekuatan, kedudukan boleh kau ambil, asal jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Sekali lagi ya, dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok dihina, ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Sekolah Minggu, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus memperlengkapi kami dan memberikan hikmat kepintaran bagi kami di dalam mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti, memahaminya dengan baik, dan boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, adik-adik sekolah minggu yang berbahagia, yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dari Injil Matius pasal yang ke-27, dimulai dari ayat yang ke-27 sampai kepada ayat 31. Kita membacakan firman Tuhan. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengenyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia.
Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Salam, Horas buat anak-anak kami sekolah minggu dimanapun berada. Apa kabar? Pendeta yakin kita semuanya sehat, diberkati, dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu buat kita semua dimanapun berada. Kita pasti bersuka cita atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, atas segala penyertaan Tuhan, khususnya buat seluruh anak-anak kami sekolah minggu dimanapun berada. Anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi, salah satu yang tidak disukai oleh setiap orang di dalam kehidupannya adalah ketika ia dikecilkan atau direndahkan. Dikecilkan atau direndahkan dalam arti diolok-olok, dihina, dicaci maki, serta dipermainkan. Siapapun di antara kita, saya yakin kita tidak menghendaki ketika teman kita, orang lain mengolok-olok, merendahkan, atau mencaci maki kita. Untuk itu, anak-anak Tuhan tentunya, khususnya anak-anak sekolah minggu, kita juga harus menjaga diri kita, menata hati kita untuk tidak melakukan cacian, makian, olok-olok terhadap sesama kita. Sebab diolok-olok, dicaci maki, itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan di dalam kehidupan ini. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Ternyata Tuhan kita Yesus Kristus sebelum dia disalibkan, mati, dan dikuburkan untuk menyelamatkan kita, ternyata sekali lagi Yesus kita itu terlebih dahulu dikecilkan dan direndahkan oleh serdadu-serdadu wali negeri dan orang banyak pada waktu itu. Anak-anak kami sekolah minggu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagaimana mereka mengecilkan dan merendahkan Tuhan? Bagaimana caranya mereka mencaci maki, menghina, dan menyakiti hati Tuhan Yesus? Hal itulah yang dapat kita lihat di dalam cerita firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Dijelaskan di dalam firman Tuhan ini bahwa sesudah Yesus dijatuhkan hukuman oleh wali negeri yaitu Pilatus pada waktu itu, para serdadu-serdadu wali negeri itu membawa dia ke gedung pengadilan. Di gedung pengadilan dia dikelilingi oleh serdadu-serdadu wali negeri pada waktu itu. Dan mereka mulai mempermainkan, mengolok-olok, menyakiti hati Tuhan Yesus. Dengan cara yang pertama, mereka menanggalkan atau membuka pakaian Tuhan Yesus dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Yang kedua, mereka menganyam mahkota duri, dan mahkota duri itu mereka buat di kepala Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, mereka mengambil sepotong buluh dan meletakkannya di tangan kanannya sebagai tongkat. Adik-adik sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada hal yang perlu kita lihat di sana. Mereka berusaha untuk mengolok-olok Tuhan Yesus, mengecilkan dan merendahkan Tuhan Yesus, yang sebenarnya dia adalah
raja Yahudi yang berkuasa, tetapi justru mereka membuat sebuah permainan seolah-olah Yesus itu mereka anggap raja Yahudi yang lemah, yang tidak punya kuasa. Kenapa? Sebab jubah ungu itu adalah sebagai simbol yang dipakaikan kepada seorang raja. Yang kedua, mahkota itu adalah simbol yang dipakai oleh seorang raja. Tetapi mereka membuat mahkota duri dan diberikan kepada Tuhan Yesus. Mereka letakkan di kepala Tuhan Yesus sebagai suatu pertanda penghinaan kepada Tuhan. Dan mereka memberikan sepotong buluh sebagai tongkat kerajaan, seolah-olah itu pertanda mereka buat bahwa Yesus itu adalah raja yang tidak memiliki kuasa, raja Yahudi yang hanya raja sebagai orang-orang yang lemah, yang tidak mampu untuk memberikan tindakan keselamatan bagi siapapun. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, sesudah mereka membuat perlengkapan kepada Tuhan Yesus sebagai raja, baik lewat jubah ungu, baik lewat mahkota duri, baik lewat tongkat yaitu sepotong buluh yang diberikan kepadanya. Selanjutnya dikatakan di sini, mereka sujud di hadapannya dan berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka justru meludahinya, bahkan mengambil buluh yang ada di tangannya, serta memukulkan buluh itu ke kepala Tuhan Yesus. Ini adalah semua cara dan sikap mereka untuk mengolok-olok, untuk merendahkan, untuk mencaci maki, menghina Tuhan Yesus. Anak-anak kami yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sesudah mereka puas mengolok-olok, mencaci maki, menghina dan mempermainkan Tuhan Yesus, mereka kembali membuka jubah ungu itu dan memakaikan pakaian Tuhan Yesus kepadanya. Dan selanjutnya mereka membawa Tuhan Yesus keluar untuk disalibkan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, semua hinaan, cacian, makian, dan permainan itu dihadapi dan dialami oleh Tuhan Yesus dengan sikap diam dan ikhlas. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Tuhan Yesus diam? Dan mengapa Tuhan Yesus tidak membalas? Mengapa Tuhan Yesus menerima semua cacian, makian, hinaan itu dengan hati yang ikhlas? Jawabnya adalah yang pertama, adik-adik sekolah minggu, yang pertama jawabnya adalah karena kasihnya kepada umatnya jauh lebih besar dari hinaan yang ia terima. Yang kedua adalah karena ketaatannya dan kesetiaannya kepada Allah Bapanya tidak dapat dikalahkan oleh apapun, termasuk oleh olok-olok, cacian, makian, dan hinaan, sekalipun itu sangat menyakitkan di dalam hati Tuhan Yesus. Artinya kasih Tuhan itu yang membuat dia ikhlas untuk menerima cacian makian itu. Kasih Tuhan Yesus yang begitu besar itu membuat dia merendahkan hatinya untuk menghadapi dan menerima semuanya itu. Dan pengorbanan Tuhan Yesus inilah anugerah terbesar bagi kita. Ia menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Dan karena keselamatannya itulah kita kembali berharga di mata Tuhan. Karena pengorbanan Yesus itulah kita kembali dikasihi oleh Allah dan hidup di dalam kasih Allah. Karena keselamatan itulah kita hidup dalam berkat-berkat Tuhan hingga pada saat sekarang. Keselamatan atas pengorbanan yang Yesus lakukan itulah membaikkan kehidupan kita, baik di hadapan Tuhan maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah berkat yang sungguh luar biasa. Untuk itu, anak-anak sekolah minggu, tentu bagaimanakah sikap kita merespon
keselamatan, kebaikan, dan kasih Tuhan. Mari melalui firman ini ada beberapa hal yang harus menjadi respon kita. Yang pertama, kita harus tetap setia, percaya kepadanya, berdoa, dan berharap kepada Tuhan Yesus kita. Sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, yang kedua, kita harus tetap setia dengar-dengaran akan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, sebagai respon kita harus tetap melakukan kebenaran. Kita harus tetap melakukan kasih, baik terhadap orang tua, terhadap abang dan adik kita, dan juga terhadap sesama kita. Dan yang keempat, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjauhkan sikap mengecilkan orang lain, tidak menghina, tidak mencaci maki, tidak mengolok-olok, dan tidak mempermainkan siapapun, baik itu orang tua kita, baik kakak dan adik kita, baik keluarga kita, dan sesama kita. Sebab kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Yesus yang penuh kasih itu akan senantiasa mengasihi dan memberkati kita semua kalau kita tetap setia kepadanya. Anak-anak sekolah minggu yang setia dengar-dengaran akan firman Tuhan, yang setia berdoa dan berharap kepadanya, kita percaya Tuhan akan memberkati, mengasihi kita, dan memelihara kita, menuntun anak-anak kami dalam tumbuh kembangmu di dalam iman, juga di dalam ilmu pengetahuan, menuju masa depan yang indah yang diberikan oleh Tuhan. Untuk itu, marilah kita tetap setia kepada Tuhan untuk percaya dan melakukan hal-hal yang baik seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kami sungguh bersyukur sebab Tuhan Yesus rela diolok-olok, dihina, dicaci maki, bahkan mengorbankan nyawamu di kayu salib untuk memberikan keselamatan bagi kami. Biarlah Roh Kudus yang mengajari, menuntun, dan menguatkan kami untuk menyambut keselamatan yang Tuhan berikan lewat kehidupan kami yang setia dengar-dengaran akan firman Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik yang seturut dengan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk merespon firman Tuhan kita angkat pujian kita dari Haleluya, Mega Mega HP Langit. Adik-adik semuanya, selamat hari Minggu ya. Sekarang ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami senang sekali Tuhan tetap memberkati kami, anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan, anak-anak sekolah minggu GKPS, agar kami semakin cinta Tuhan Yesus, sayang sama Tuhan Yesus, dan melakukan firman-Mu.
Tuhan, kami juga berdoa buat mama, papa, abang, kakak, adik, dan semuanya. Berkati mereka semua Tuhan. Agar mereka juga Tuhan berikan kesehatan, berikan panjang umur, berikan berkat yang melimpah daripadamu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat virus corona yang belum hilang. Tapi kami percaya Tuhan tetap menyertai kami dan berkati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan selalu sayang sama kami. Buat semua dosa dan kesalahan kami, ampuni kami Tuhan. Agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Berkati Indonesia Tuhan, berkati GKPS, berkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa di dalam doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hanami haganuk, pasada ugur nami ase torang ganuk. Sengbuhi dalanun nami salakah na torsa, dokham hasoman nami torang agi huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.